Jadi role histeroskopi diagnosis, sebenarnya diagnosisnya udah cukup ya sebenarnya, karena kompetensi dokter Objin adalah melakukan histeroskopi diagnostik dan targeted biopsi. Sebenarnya itu miliknya endokrin, jawabannya bukan, onkologi juga enggak gitu ya. Cuma kalau manajemen terapi mungkin saya nggak terlalu detail kali ya, karena sangat panjang sekali ya. Slide. I have no conflict of interest to declare, nggak bawa nama merek apa-apa ya sebenarnya ya. Slide. Jadi ini adalah outline yang akan saya bawakan. Slide. Ini bisa nggak? Kayak aja. Ya, jadi histeroskopi itu nggak pernah first line kita melakukan approach. So apa-apa langsung histeroskopi, apa-apa histeroskopi. 100 pasien kita histeroskopi, kita biopsi hasilnya normal, bagus apa enggak dok kira-kira? Jawabannya nggak bagus gitu ya, karena penegakan diagnosis kita menjadi tidak akurat. Artinya seperti itu, satu, pasiennya membayar, dua, kalaupun tidak membayar, tindakan kita adalah tindakan invasif. So think twice, sebelum pasiennya perlu dilaparoskopi apa perlu dihisteroskopi apa enggak. Sama, laparoskopi 100 pasien kista folikel, nggak bagus ya. Jadi selalu kita majunya adalah dengan sign and symptom. Sign and symptom kita akan maju tentu saja dengan palm and coin gitu ya. Kapan kita maju histeroskopi? Kalau memang kita dapatkan pendarahan uterus abnormal di mana kita menemukan adanya kelainan di cavum uteri gitu ya. Jadi selalu majunya dengan kayak gitu. Slide. Maka malignansi dan hiperplasia kan dia jatuhnya M ya, maksudnya dia adalah pada komponen polip. Slide. Nah ini slide. Ini kriterianya sekarang sudah ada yang terbaru ya, tapi menurut saya lebih senang yang lama ya gitu ya. Jadi kapan sih orang namanya disebut namanya pendarahan uterus abnormal? Bagaimana kita membedakan dengan siklus haid yang normal? Jadi banyak dokter endokrinologi, mungkin saya nggak harus menjelaskan ya. Slide. Nah yang perlu diperhatikan ketika kapan sih kita harus melakukan histeroskopi, di mana kecurigaannya adalah keganasan. Karena sekarang kami banyak menerima pasien rujukan dilakukan baru kemarin saudara teman sejawat sepupuku dilakukan operasi laparoskopi HTSOB dan hasilnya endometrial cancer yang sudah sampai ke cervix. Ada 2 pasiennya. Kemudian ada lagi yang pasien juga dilakukan histerektomi total oleh teman sejawat dan hasilnya adalah endometrial stroma sarcoma. Kalau kita miss pada miom atau adenomyosis mungkin nggak terlalu masalah ya, tapi ketika kita missnya adalah suatu keganasan, zong gitu ya. Jadi karena kalau endometrial stroma sarcoma, dokter kirim ke kami dalam 3-4 minggu itu udah besarnya 2-3 kali lipat lebih dari masa tumor yang sebelumnya. Oleh karena itu penegakan diagnosis menjadi penting banget. Kita majunya dengan apa nih dok? Yaitu pada uncyclical unpredictable gitu ya. Jadi kalau misalkan adenomyosis, leiomyoma tentu saja pendarahannya mengikuti siklus haid. Koagulopati juga, kalau dia nggak haid dia nggak berdarah. Sementara kalau dia neoplasia, bisa juga hiperplasia atau keganasan, dia pasti majunya uncyclical unpredictable atau cyclical unpredictable gitu ya. Tentu saja differential diagnosis akan selalu masuk ke kepala kita, terutama pada pasien-pasien yang perimenopausal bleeding. Kalau postmenopausal bleeding udah jelas apa sih yang membuat dia berdarah gitu ya, apalagi hormonal dan nggak ada. Tapi kalau perimenopausal bleeding, dokter harus hati-hati. Salah satu differential diagnosisnya adalah siklus anovulasi. Bisa nggak dia dengan hiperplasia atau endometrial cancer dengan siklus anovulasi? Bisa, one of the risk. Tapi bisa nggak dia hanya siklus anovulasi aja? Maka jawabannya bisa. Nah disitulah kita harus bisa membedakan apakah ini M atau slide. Kalau gampang dok buat saya, mungkin agak berbeda dengan teman-teman sejawat dari endokrin. Dokter kalau tidak bisa membedakan mana lagi fase proliferasi atau fase sekresi, dokter buat aja seperti fase proliferasi. Kasih progestin withdrawal challenge. 10 hari withdrawal, kalau dia endometrium tebal, nah disitulah. Nanti kita lihat berapa cutoff point-nya. Slide. Kalau sudah dokter menentukan bahwa ini adalah suatu pendarahan yang sifatnya cyclical unpredictable, di mana differential diagnosisnya adalah M, kalau dokter pakai AETA, saya nggak terlalu senang. AETA is too complicated gitu. It depend on the machine, it depend on the man behind the gun. Sometimes dia untuk menentukan keganasan, dokter akan miss yang neoplasia. Ini kan neoplasia bisa polip, bisa ya nggak ganas sih, polip gede, huge inflammation, berdarah terus gitu ya. Maka saya lebih senang pakai ketebalan endometrium.
Presiden kami ini paling bingung, biopsi enggak, biopsi enggak, biopsi enggak gitu ya. Jadi memang kalau saya bilang kita pakai cutoff point-nya tebal dari endometrium. Pada fase apa memang paling bagus kalau kita mau menegakkan diagnosis pada fase proliferasi awal. Selain, nah kalau postmenopausal bleeding ada 3, 4, 5, kita mau pakai mana dok kira-kira? Kalau kita mau screening, kita pakai sensitivitas yang paling tinggi. Kita pakai 3 nih dok. Tapi dokter lihat spesifikasinya rendah banget. Dokter akan banyak melakukan hysteroscopy dengan hasilnya adalah false negatif. Saya takut dok nanti miss. Dokter nggak perlu takut karena 60% incidence postmenopausal bleeding adalah endometritis atrophy. Gitu. Dan yang kedua takut nggak ada obatnya ya dok ya. Jadi jangan takut-takutin pasien. Jadi kita pakainya. Sementara pertanyaan kita endometrial cancer bisa nggak di screening? Maka jawabannya tidak. Dia hanya bisa kita tegakkan diagnosis sedini mungkin. Maka kita butuhkan penegakan diagnosis yang akurat. Maka kita butuh sensitivitas dan spesifitas yang paling tinggi. Which is berarti kita pakai adalah 5 dok. Dan ini sudah ada meta-analisisnya dan dipakai di US Guidelines. Kenapa sih dok pakai ini ya? Karena kita belum punya. Kemarin presiden saya baru melakukan penelitian gitu ya, tapi belum dipublish. Selama kita belum punya data kita sendiri ya, kita harus merefer apalagi sudah ada meta-analisisnya. Selain ini adalah para bapak-bapak yang memang ahli melakukan ultrasonografi gitu ya. Jadi memang mereka menentukan cutoff point untuk USG-nya adalah 5 ya. Selain, nah yang susah kalau perimenopause dok. Dia masih mendapatkan fase yang normal dari fase proliferasi sama sekresinya. Kan orang anovulasi cycle aja kan nggak mungkin anovulasi cycle terus gitu ya. Pasti ada dia kondisi dia ovulasi kadang tidak, ovulasi kadang tidak. Mungkin pada perimenopause lebih banyak yang tidak ovulasi. Karena itu dokter harus hati-hati. Nah di sini saya belum menemukan yang paling akurat dibandingkan ini. Ini Sunaet All dia pakai tipel. Kalau bikup dia pakai DNC 14, wah terlalu lambat dok. Dokter akan miss yang neoplasia yang benign, gitu ya. Kayak hiperplasia akan miss itu. Ada yang pakai hysteroscopy itu dia cutoff point-nya sekitar 10-11. Penelitian kami juga sekitar 10-11, gitu ya. Nah kita pakai kita yang sensitivitasnya paling tinggi, yaitu 8. Artinya apa dok? Dokter withdrawal bleeding, kalau ternyata tebal endometrium yang 4, dokter mau hysteroscopy nggak? Jawabannya enggak. Itu adalah kemungkinan AUBO, jadi seperti itu. Bagaimana untuk membedakannya. Tapi kalau dia masih tebal lebih dari 8, kemungkinan dia adalah suatu neoplasia. Saya nggak bilang cancer ya, neoplasia. Disitulah dokter maju dengan penegakan diagnosis hysteroscopy. Gitu ya dok ya. Kenapa nggak pakai 15? Dokter lihat sensitivitasnya rendah banget nih. Tapi dia spesifitasnya tinggi. Kenapa dok? Kalau dokter melakukan hysteroscopy udah tebal banget, susah dok. Dokter cuma ngeliat bekuan darah, banyak pendarahan, nekrosis. Dokter ngambil biopsinya akan salah. Tapi kalau dokter benar-benar bisa mengambil pada tempat yang tepat, kemungkinan dia adalah suatu neoplasia 96%. Jadi kayak gitu interpretasinya. Jadi memang kita pakai yang sensitivitas dan spesifitas yang paling tinggi. Dan ini juga dipakai buat yang minum tamoxifen dok. Jadi mungkin nanti dokter selalu mendapatkan rujukan dari bedah onkologi untuk menilai ketebalan endometrium. Cutoff point-nya 8, tapi sebenarnya bisa 8-10. Dulu setiap di atas 8 saya hysteroscopy. Tapi kalau tamoxifen tuh dia cuma endometrium kistik doang penebalannya. Jadi 10 dan 11 itu masih relatif lebih aman untuk yang tamoxifen ya. Slide. Nah kalau dokter sudah dari simptomnya, kecurigaannya cyclical unpredictable atau uncyclical unpredictable, dari ultrasonografi yang dokter dapatkan penebalan yang dokter curigai ada kemungkinan suatu neoplasia, baru penegakan diagnosis. Saya sebenarnya tidak melarang dokter boleh mengerjakan apa saja. Dokter mau pipel, dokter mau DNC, asal dokter tahu kelemahan masing-masing. Bahwa pipel bahkan DNC pun dia akan miss up to 20% untuk vokalisi. Data dari kanker registrasi kami mengatakan kita dengan hysteroscopy ini sudah bisa melakukan penegakan diagnosis pada Nuna. Dan ternyata usia endometrium Indonesia, populasi Indonesia itu ternyata usianya lebih muda dibandingkan international population. Mungkin karena kita terlalu banyak makan karbohidrat mungkin ya dok ya. Jadi sekarang bukan masalah body shaming lagi ya. Jadi ketika pasien datang dengan dan risk factornya, jadi kita sekarang menemukan endometrial cancer itu usia 22, 28, 32. Problemnya apa lagi fertilitas. Kalau dia belum menikah, maka kami kesulitan. Gimana kita melakukan manajemen konservatif kalau dia belum menikah gitu ya. Oleh karena itu saya tanyakan pada teman-teman endokrin, ini seusia berapa sedini mungkin PCOS harus sudah segera laksana atau pasien dengan obesitas. Ada wanita kan sekarang karena perubahannya setelah COVID kadang banyak bergerak gitu ya, gue makannya tidak sehat.
Jadi harus hati-hati. Jangan berpikir karena aduh nona, kalau dokter mau uret kan maju mundur tuh, mau uret nona, bener nggak dok? Tapi kalau kita pakai hysteroscopy, kita pakai diameter yang sangat kecil sekali. Nah ini gambarannya dokter ya, jadi what you see is what you get gitu ya. Taunya gimana dok, ini endometrium polypoid yang normal atau ini adalah suatu hiperplasi? Nggak bisa sih dok, dokter harus sering melihat yang hysteroscopy yang normal sampai dokter mendapatkan learning curve. Mungkin pada awalnya dokter akan banyak melakukan hysteroscopy pada yang ternyata sebenarnya tidak membutuhkan. Tapi ketika learning curve itu sudah tercapai, dokter harus selektif. Karena sebanyak dokter hysteroscopy hasil normal, maka jawabannya tidak bagus, Pak. Ya, kalau nggak mau dibilang cari uang. Ya, jadi kalau hysteroscopy yang non-admit biasanya kayak gini, coba dinyalain lagi yuk. Ya, gambarnya seperti itu. Kalau hiperplasia atipik hampir sama seperti almost seperti cancer, tapi kalau kita ambil tuh dia masih kayak ada tahanannya gitu ya, nggak terlalu fragile gitu ya. Tapi kalau cancer, spesies juga tuh. Kayak gitu gambarannya. Dokter kebayang nggak kalau cuma vokalisi satu begini aja, yang lainnya normal. Kalau dokter pun udah ketemu pipel, dokter akan miss diagnosis ya. Selain ini hati-hati, timing menjadi penting. Ini kebetulan adalah memang hiperplasia terus gitu ya. Pada waktu kami melakukan diagnosis gambarnya hiperplasia. Pasiennya nggak mau diangkat rahimnya, nggak mau minum obat, nggak mau dipasangin LNG. Oke deh, saya mau melakukan reseksi aja deh gitu ya. Ambil inform consent. Hasilnya sih waktu saya biopsi polip aja gitu ya. Dan pada waktu hysteroscopy ini udah withdrawal. Ini, nah hasilnya dokter lihat ada occult adenocarcinoma yang pada waktu pertama kali penegakan diagnosis nggak terlihat. Jadi ketika dokter mengatakan bahwa ini adalah polip, ini adalah normal, itu yakinkan dulu nih memang benar atau enggak gitu ya. Dulu kami masih ngasih sebenarnya untuk teman-teman objin melakukan histerektomi pada adenocarcinoma well differentiated stadium 1A terbatas endometrium. Tapi mohon maaf sekarang mungkin nggak lagi ya, ngomongnya udah beda saya. Karena sekarang kita pakai klasifikasi biomolekular. Jadi nanti banyak yang incomplete surgical staging. Jadi dokter hati-hati nih gitu ya. Timing menjadi penting. Walaupun di semua penelitian mereka ngambil biopsinya at any time. Ini saya selalu bilang, kalau dia masih perimenopause, lakukanlah pada waktu yang tepat ya. Slide. Nah ini dokter bisa pakai HICA itu sebenarnya pada postmenopausal bleeding ya. Kalau penelitiannya sebenarnya gitu ya. Jadi kalau pada pakai perimenopause bisa nggak? Saya nggak tahu gimana dokter HICA. Tapi bisa pakai. Cuma patokan dari HICA ini itu sebenarnya ini ada gambarnya nggak sih kok tiba-tiba muncul HICA gini? Oh iya ada. Bikin slide sendiri, lupa sendiri. Ini dokter tinggal menemukan satu saja itu udah satu gitu ya. Dari irregular surface ada papillary projection ya slide. Kemudian necrosis, candidlosis pattern sama hyperintense white spot ya slide. Irregular branching sama irregular distribution vessels ya slide. Nah nanti tinggal di scoring dari satu-satu nilainya berapa gitu, sama kayak tadi dok. Kita ngambilnya kletokonnya 3, kenapa nggak 6? 6 dokter lihat lagi sensitivitasnya rendah, kenapa? Karena susah gitu ya. Kalau semuanya ada, dokter ini apa, ini berdarah, belum diapa-apain udah berdarah, menjadi susah, jadi false negatif gitu ya. Cuman ini biasanya kalau saya udah yakin cancer, saya nggak pakai HICA, biasanya bilangnya endometrial cancer, udah gitu aja. Ini saya pakai kalau saya curiga pada kondisi ini hiperplasia atipik atau ini kecurigaannya adalah suatu keganasan. Tapi kalau enggak saya jarang pakai HICA. Gitu. Tapi ini akan memudahkan buat dokter-dokter terutama yang belum terbiasa untuk melihat cancer ya. Kayak melihat banyak kan sekarang saya menerima pap smear hasil ASKES HPV 18 gitu ya. Wah nggak bisa nih, pas dilihat ternyata endometrioplasty. Pengamatan dokter untuk terhadap kanker endometrioplasty itu kan mungkin tidak sebanyak kami yang di onkologi gitu ya. Jadi pasiennya gini, dok saya di pap smear 3 tahun, setiap tahun normal kok sekarang dokter bilangnya cancer. Nah itu jadi kayak gitu, itu false negatif pap smear pada cervical cancer gitu. Jadi ini kita pakainya adalah 3, dokter silahkan pakai gitu ya. Ini karena waktunya nggak cukup, nanti dokter boleh ambil, dokter boleh lihat. Terus kemudian, nah kalau cancer kita pakainya ini ya. Jadi tipikalnya itu ada 2. Yang paling sering tuh kalau nggak glomerulus patterns,
adalah cerebroid patterns gitu ya. Kalau glomerulus, dokter tahu ya kayak glomerulus one single vessel, ini bisa dinyalain nggak? Bisa dinyalain nggak? Nggak bisa ya. Kenapa dipakai simple easy to run? Ini apa lagi ya saya? Reproducible dia, jadi dia mendeskripsikan ini keganasannya itu kalau dia ngebandinginnya adalah type 1, type 2, type 1 well differentiated, poor differentiated atau type 2 ya. Cuman agak dinyalain aja semua videonya yuk. Cuman saya agak kurang setuju ya kalau dia cerebroid patterns, dia bilang yang low risk. Kalau saya biasanya kalau cerebroid patterns itu kebetul biasanya yang high risk. Yang glomerulus like itu malah yang dia bilang adalah kemungkinannya adalah high risk. Padahal banyak kan, coba lihat kalau dokter melihat kayak glomerulus one single vessel itu biasanya endometrioid adenocarcinoma. Nah kalau patternnya nggak jelas dok ya slide, dan dia biasanya arisingnya bukan dari endometrium yang tebal, itu biasanya adalah dari type 2 non endometrioid. Jadi dia akan lebih jelek, lebih keruh, dan dia arisingnya bukan dari endometrium yang tebal. Ya, slide. Beda ini paling gampang begitu aja. Nah ini dokter silahkan baca ini si Su ya dari Taiwan. Saya belum menemukan lagi referensi untuk yang membedakan endometrial cancer. Cuma that's an important gitu. Yang penting dokter ambil biopsi karena golden standarnya bukan dari pandangan histeroskopi tapi dari histo-PA. Tapi golden standar untuk menilai kelainan di kavomotoria adalah dengan histeroskopi. Jadi bagaimana dokter mengambil tempat yang tepat, itulah syaratnya. Karena kalau pada yang hiperplasia, ini normal, hiperplasia cancer. Jadi nggak semua. Maunya kita menemukan yang vokalesia dok ya. Slide. Lanjut yuk. Slide. 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 Jadi memang diagnosis hiperplasia harus butuh histo-PA. Kadang kan kayak gini. Kita kan harus, kalau dokter mau melakukan hiperplasia non atipik gitu ya, dokter akan melakukan terapi dengan hormonal. Kapan evaluasinya lagi 6 bulan dokter harus biopsi. Kadang kalau kita lagi presentasi di MC, ngapain ya biopsi ulangan endometrium tipis? Dari ultrasonografi cukup nggak dengan ultrasonografi endometrium tipis? Maka jawabannya tidak cukup karena dia adalah diagnosis histopatologi. Jadi dokter mengambil biopsi is very important untuk menentukan apakah ini sudah complete respon atau tidak. Manajemennya kalau misalkan itu tergantung dari usia sama paritas gitu ya dok ya. Kalau usia sama paritasnya sudah tidak diinginkan lagi, walaupun dia hiperplasia non atipik usia 50 tahun itu nggak ada salahnya untuk melakukan terapi definitif histerektomi. Walaupun tata laksana ini hiperplasia non atipik adalah bukan histerektomi gitu ya dok ya. Kan orang nggak mau ya dok ya udah usia 50 tahun dimasukin LNG, biopsi ulang 6 bulan lagi gitu ya. Slide. Nah ini kita mulai dari non atypical hiperplasia ya. Kalau non atypical hiperplasia tadi tergantung lagi usia sama paritas tadi ya dok ya. Dokter harus sebutkan tujuannya adalah menghentikan perdarahan satu, dan resikonya tadi saya nggak sebutin ya histo-PA. Kalau dia sekarang tuh kita cuman simplex non atipik atau atipik. Itu adalah chance untuk berubah menjadi keganasan. Kalau tidak ditata laksana dalam 10-20 tahun ke depan, maka resiko non atipik itu kurang dari 5%. Kalau yang atipik dok, mohon maaf 56%. Jadi hampir sama seperti endometrial cancer. Maka tata laksananya harus definitif. Walaupun usia muda, dokter harus ngomong dulu. Dan kami tidak kasih konservatif untuk dokter opsi non onkologi untuk tata laksana konservatif hiperplasia atipik. Tapi definitif boleh dong, kita melakukan laparoskopi, histerektomi satu. Asal dokter yakin ya biopsinya benar. Nggak ada bagian daripada kansernya. Ya slide. Kalau dia memutuskan, oke kita konservatif ya slide. Nah ini chance-nya dokter harus sebutkan gitu ya. Sebenarnya dia bisa sebenarnya dia bisa resolve gitu ya, bisa regresif spontan gitu ya. Dokter akan mau terapi apa enggak ya slide. Nanti saya akan jelaskan antara observasi sama terapi. Kalau dokter memutuskan untuk terapi, gitu ya dok ya. Dokter lihat nih, kalau dulu kita makanya adalah cyclical dok. Dokter membelikannya 10, sebenarnya dosis transformasi.
kalau pakai MPA, udahlah anggap aja dokter boleh pakai MPA, non aldosteron boleh, tapi anggap yang ada dari Sabang Timur itu dokter pakai MPA dok ya. Itu dosis transformasi yang harus tercapai dalam 1 bulan tuh 80 mg. Jadi kalau dokter kali 1 kali 10 hari 100 sudah cukup. Dulu kayak gitu tuh dok, kita berikannya cyclical pada fase sekresi. Tapi ternyata kok sekarang enggak dok. First line-nya kita pakainya LNG, nanti saya sebutkan alasannya kenapa. Gitu ya, first line-nya dokter LNG. Kalau nggak ada dok ya boleh dokter kasih oral tapi dia continuous ya dok ya. Jadi nggak cyclical lagi, jadi jangan memberikan cyclical lagi dok. Dokter harus pede, 1 kali 10 mg cukup lah dok ya gitu. Kenapa? Karena kalau cyclical dia ini less efektif untuk regresi endometrial hiperplasianya. Resikonya apa? Progres menjadi endometrial cancer. Slide. Nah ini kenapa kita pilihnya LNG? Karena kita bandingkan antara LNG sama oral progestin, sebenarnya untuk kejadian kansernya dia nggak berbeda ya, atipikal. Dia hanya bermakna pada regresi hiperplasianya sama kejadian histerektomi dok. Gitu. Jadi kenapa histerektomi? Perdarahan berulang, nggak ganas sih, tapi berdarah terus gitu yang mengganggu kualitas hidup. Oleh karena itu maka dia menjadi first line. Karena untuk regresi sama kejadian histerektominya, regresinya lebih cepat, kejadian histerektominya lebih rendah dibandingkan memakai oral. Dan berikutnya kalau oral dokter harus berhenti 6 bulan. Kalau LNG dokter bisa teruskan sampai 5 tahun kalau dia nggak pengen punya anak. Gitu ya dok ya. Slide. Terus kemudian tadi dokter mau observasi atau dokter mau terapi, kan tadi bilang bisa regresi spontan ya dok ya. Ini ada penelitiannya antara yang diterapi dengan yang tidak diterapi ternyata lebih bagus ya diterapi. Dokter pilihannya apa? Gitu ya dok ya. Tadi nggak ganas sih sapi berdarah, dan yang sering dok saya sudah dikuret, hasilnya katanya bukan kanker bagus cuma hiperplasia, kok saya masih berdarah ya. Paling sering saya ingatkan lagi bahwa kuret itu hanya terapi untuk abortus dok, abortus incomplete, insipient, sisa konsepsi, abortus mola, nah, itu tata laksananya adalah kuret. Tapi kalau hiperplasia, endometrial cancer, tata laksananya bukan kuret dok. Kuret ini hanya untuk penegakan diagnostik, karena tata laksananya adalah progestin. Jadi dokter harus kasih progestinnya. Iya dok ya. Kalau endometrial cancer saya melakukan reseksi gitu, tujuannya hanya mengambil the biggest part daripada endometrium supaya progestinnya bisa bekerja lebih efektif. Jadi itu yang perlu diingat. Jadi kuret hanya untuk abortus, ya dok ya. Jangan sampai salah. Balik lagi tadi, maaf. Balik. Oke. Jadi LNG ini minimum 6 bulan dok. Sama, oral progestin 6 bulan. Dokter kemudian biopsi negatif. Kemudian dokter biopsi lagi 6 bulan berikutnya negatif. Kalau dia masih muda baru dia boleh hamil. Gitu ya dok ya. Kalau di mola, di GTN ada dosis konsolidasi 4 kali beta HCG negatif, 1 tahun kemudian masih pakai BKB, baru kita boleh hamil. Kalau ini 6 bulan negatif, 6 bulan kalau pakai oral, dokter lepas obat. Kalau pakai Mirena bisa diterusin aja dok. Dokter biopsi lagi, habis itu dia boleh hamil. Jadi kayak gitu ya dok ya. Tapi gimana pun juga neoplasia bisa recurse. Bisa recurrent, satu dia bisa progres. Nah ini kalau misalkan tadi usianya sebenarnya udah baik, tapi nggak mau diangkat, belum punya anak dok gitu ya. Atau dengan alasan apapun juga ya, selain dokter silakan boleh pakai operatif. Ada first generation ya, bisa pakai TCRA. Cuman ini lebih susah dok, butuh learning curve gitu ya. Saya aja pertama kali melakukan TCRA, namanya hampir 2 jam. Habis itu jadi ascites. Nah, apa sih ascites tinggal dikeluarkan aja. Asal jangan terjadi intoksikasi ya. Nah ini kapan, apalagi kalau misalkan endometrial cancer, 3 step kita harus ambil di masanya, kita ambil junction antara masa tumor sama myometrium, kita ambil myometrium di bawah tumor. Waduh, perforasi apa enggak? Suka ragu-ragu gitu ya dok ya. Dan dokter lihat dari bentuknya kita akan susah ngambil di daerah fundus, maka aminoreknya dia kecil. Endometrium tuh kayak rumput liar, dibiarin ada sedikit aja tumbuh lagi langsung dia. Gitu ya dok ya.
Tapi ini yang hanya yang paling aman boleh dikerjakan buat kami onkologi untuk hiperplasia atipik sama endometrial cancer untuk terapi konservatif. Yang lainnya nggak boleh. Ya, slide lagi deh. Second generation ini sebenarnya nggak tahu kenapa nggak masuk ya dari waktu saya belajar di Belanda 2009. Slide Novasiot. Ini paling enak banget nih, bipolar dok, daripada dokter pusing-pusing cancer apapun kan begitu hiperplasia, pakai bipolar ketika anak dan usia sudah tidak menjadi isu lagi gitu ya. Oleh karena itu saya selalu bilang dok, tidak pernah ada namanya tindakan operatif hysteroscopy tanpa office hysteroscopy. Presiden suka tuh masukin di kamar operasi. Kenapa kau udah masuk? Udah pernah didiagnostik belum? Belum besar. Toto cancer gitu ya. Kalau ini toto di Delvis dok, sapunya cuma satu sapu 20 juta. Dokter bingung masukin yang kemana. Ya, jadi selalu dokter harus ingat ketika operatif itu dokter harus office hysteroscopy whatsoever gitu ya. Untuk biop juga menentukan ini masuknya dokter bisa melakukan hysteroscopy atau dokter harus kombinasi dengan GNRH atau pendekatannya harus dengan laparoskopi. Jadi tetap harus office hysteroscopy. Jangan langsung masuk di operating theater. Saya pernah kayak gitu. Yang hysteroscopy siapa? Dibilangnya ada polip 5 cm gitu ya. Pas saya masuk, ada apa materinya kosong. Gitu kan zaman residen kan kayak gitu ya, lucu-lucuan. Nggak ada yang staff modal residen belum ada ya waktu itu hysteroscopy ya selain. Nah, jadi memang bukan histerektomi memang ya. Cuman tadi kalau usianya sudah enggak ini ngapain lagi dok gitu ya. Gimana sih manajemen cancer? Find it as soon as possible and this is find it as soon as possible. Karena peak daripada endometrial cancer bukan pada usia 50 tapi pada usia 63 tahun. Apalagi yang polip positif, lambat banget munculnya di usia 80 tahun gitu ya, udah advanced stage. Gitu ya. Right? Kalau yang atipik, aduh panjang banget. Gini aja deh, untuk mempercepat karena waktu sudah habis. Kalau atipik dok, 7. Tapi saya cuma boleh kasih untuk atipik lebih definitif. Dokter boleh, dokter lakukan hysterektomi. Selesai, gitu ya. Saya nggak katu, dokter yakin bahwa penegakan diagnosis dokter benar, gitu ya. Terus kemudian kalau dokter nggak yakin, USG harus diperhatikan, gitu ya dok ya. Gitu. Jadi ada dua hal itu yang karena sekarang kami nggak kasih untuk endometrial cancer loh, karena dengan klasifikasi biomolekuler 2023 yang tadinya stadium 1A begitu P53-nya abnormal itu langsung naik 2C. P53 abnormality. Kalau dulu saya bilang kerjain aja dok gitu ya. MRI nggak ada invasi myometrium, cervix sudah stadium 1A cukup ada esophagus. Sekarang nggak jatuhnya jadi incomplete surgical staging. Jadi kita nggak kasih, mohon maaf ya dok ya. Jadi kita hanya kasih yang hiperplasia atipik. Silahkan dokter yakin dengan penegakan diagnosis dokter. Perlu nggak MRI? Maaf kelihatan masih hiperplasia atipik. Tapi dokter perlu ingat bahwa PA itu susah membedakan antara hiperplasia atipik dengan adenocarcinoma well differentiated. Oleh karena itu memang tata laksananya pada seperti cancer. Right? Nah ini jadi ya dokter, kalau misalkan dia hiperplasia ya dokter kasih LNG first line, oral progestin second line. Ini harus dihentikan dalam waktu 6 bulan ya dok ya. Biopsi 2 kali, 6 bulan, dulu 3 bulan, nggak perlu 6 bulan. 6 bulan biopsi negatif, dokter biopsi lagi 6 kali, 6 bulan lagi negatif, 2 kali negatif. Boleh surveillance biasa pakai ultrasonografi tanpa biopsi, kalau mau hamil silahkan. Nah itu kan harus dihentikan. Kalau nggak respon dok, mau nggak mau, dokter harus bilang angkat rahim. Kalau dokter nggak sanggup, dokter serahkan ke onkologi, gitu ya. Karena itu udah mainnya tailor made, termasuk hiperplasia atipik, endometrial cancer, it's very tailor made banget gitu ya. Slide. Ngomongnya laparoskopi ya. Jadi bukan yang punya onkologi itu bukan punya endokrin, punya dokter sekalian. Silahkan dokter jakan, gitu ya. Nggak perlu di frozen section karena tadi nggak bisa ngebedain. Ya slide. Dulu saya masih kayak gini nih encourage, sekarang enggak. Mohon maaf ya dok, apa ya dok ya slide. Usia muda udah nggak usah deh. Lanjut. Saya cuma mau bilang bahwa reseksi memang pada tempatnya karena progestin plus reseksi slide. Ya, slide. Regresi plus progestin slide. Cepetan.
kita akan mendapatkan higher regulation rate, higher pregnancy rate, lower recurrence. Saya termasuk yang nggak percaya dia menyebabkan ablasi, tergantung dari pemahaman dokter terhadap bariatric surgery. Ya, slide. Nah, ini dokter Haikal seneng banget nih. Jadi ternyata kalau kita pakai trochlear pada endometrial cancer, ya waktunya lebih cepat. Kan tujuannya cuma ngambil yang bagian besar ya. Jadi perlu nggak tadi 3 step sampai gini? Menurut saya juga kayaknya nggak perlu juga gitu ya. Kalau kita pakai Safer, ini satu dia 6 mili ya dokter Haikal ya. Sebenarnya bisa dikerjakan di office. Cuma kalau dokter masih baru ya jangan kerjakan di under anesthesia gitu ya. Ini kita bisa lebih cepat gitu ya, dan regresinya lebih cepat. Karena kalau pakai reset toxop yang daerah fundusnya kita susah. Tapi maunya sebenarnya nemuinya adalah vokalesi ya. Slide. Ini itu aja, nggak usah. Ini lanjut. Take home message-nya yang penting adalah bagaimana dokter bisa menentukan kapan dokter harus melakukan biopsi. Kemudian bagaimana dokter mengambil biopsi yang cepat untuk dikirimkan ke PA. Mungkin itu aja sih yang bisa saya sampaikan. Slide. Ya, slide. Nah ini dia. Oh ini nggak perlu deh. Ini dia. Terus bingung sih suruh ngasih hiperplasia endometrial cancer. Teman sebelah endometrial cancer kirim. Hiperplasia atipik masih usia muda kirim. Kalau enggak dokter yakin hysteroscopy bukan dengan blind ya dapatnya ya. Yakinkan dengan hysteroscopy nggak ada occult endometrial cancer, silahkan dok laparoscopy hysterectomy. Dengan atau tanpa OB tergantung dari faktor risiko. Kalau Link syndrome, beragam mutasi gitu ya, inform consent dengan baik. Jadi ini aja pesan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Pak Moderator. Terima kasih kepada Dr. Krisna Dewi Anggraini.